الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan kewajiban sebagai bukti bahwa kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa kehadiran kita subuh berjamaah ini adalah bukti nyata kita orang yang taat kepada Allah. Semoga kita istiqomah berjamaah sampai akhir hayat. Sampai pula nanti kita disolatkan secara berjamaah oleh jamaah Masjid Raya Andalas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah, lai masih sehat Pak Ibu sadanya? Alhamdulillah. Isi saku le sehat? Alhamdulillah. Itu nan perlu. Isi saku mempengaruhi senyum, mempengaruhi senyum. Kok lelurui senyum, lai lama tu. Tapi kalau lah tempang senyum, tu berarti isi saku kurang. Mempengaruhi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat, umur panjang, rezeki murah, amal ibadah bertambah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dari dulu, dari mulai bujang gadi dulu, sebelum punya keluarga sampai sekarang sudah punya cucu, kita selalu beribadah kepada Allah dan tentu kita berharap agar makin lama iman kita makin sempurna. Iya Bapak Ibu? Iya. Makin lama hendaknya iman kita makin hebat. Karena kita selalu diingatkan jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Perbaharuilah imanmu, perbaharuilah imanmu. Imanku kalau tidak di-refreshnya, kalau tidak di-update-nya bisa bervirus. Makanya awak berharap selalu iman awak semakin bertambah dan semakin berkurang. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya adalah sudah sekian lama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah iman kita sudah sempurna? Kalau iman kita sudah sempurna, rasanya apalah buktinya?
apalah tandanya? Maka merujuk kita kepada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alia mau Pak Ibu mendengar. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Kesempurnaan iman orang yang beriman adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kamu adalah kamu yang paling baik terhadap istrimu. Jadi Bapak Ibu, ukuran sempurna iman itu bukanlah dari segi casingnya, dari segi penampilannya, tapi dilihat dari segi akhlak. Walaupun 5 kali berjamaah di musajid raya Andaleh, tahajud rajin, solat duha rajin, mengaji rajin, bagunjiang rajin, itu tidak sempurna imannya. Sebab akhlaknya kanai. Jadi ukuran sempurna iman seseorang itu dilihat dari segi akhlak. Dan muara dari semua ibadah yang kita lakukan ini adalah akhlak. Tujuan Nabi diutus ke muka bumi ini, kok Nabi sendiri yang mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah, kata Nabi, untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk memperbaiki infrastruktur, bukan untuk memperbaiki ekonomi, tapi adalah memperbaiki pelaku-pelaku ekonomi, memperbaiki akhlak orang yang membangun infrastruktur tadi, supaya menjadi pemborong yang berakhlak, supaya menjadi ekonom yang berakhlak. Akhlak ke mana gini karena supaya menjadi pejabat yang berakhlak. Nabi tidak magi jabatan tapi memperbaiki akhlak pejabat supaya menjadi orang yang jujur. Jangan sampai tukang panciang dilarian ikan. Jangan sampai sapu tu wak menyapu tapi sapu kena ci ayam. Ya dulu sapu kena ci ayam sapu harusnya kan membersihkan lantai, tapi sapu ko banana kena ci ayam tu tambah baleak lantai kau. Tukang tangkok orang nak kena tangkok apa cara tu? Tukang tangkok pinyolon kena tangkok. Banyak tu Jadi ini yang diperbaiki oleh baginda Nabi, akhlak orang. Kalau masalah infrastruktur, masalah ekonomi, masalah yang lain tuan, masalah dunia, apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umurid dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Kalau kini Bapak Ibu orang kayu lah banyak, sarjana lah banyak melampau sarjana. Dalam sehari di Indonesia kok baribu wisuda, baribu lo kampus kan. Hari dalam setahun 365 hari, kampus sekian ribu banyak di Indonesia kok. Satu hari wisuda melahirkan sarjana. Para sarjana lah banyak. Tapi orang berakhlak kau nan langka Bapak Ibu. Orang berakhlak. Untuk ikolah Nabi diutus. Iya tu Bapak Ibu. Tapi di ujung hadis tadi ada yang hebatnya Bapak Ibu. Wa khiyarukum linisaihim. Kamu yang paling baik adalah kamu yang paling baik terhadap istrimu. Amu kasih dong. Kok Nio ingin tahu perangai apa-apa ko elok buruaknya apa-apa ko tanyo kabinie. Iya tu Bu. Apa kalah Ibu?
Sebab yang paling tahu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki 24 jam saban hari baganti tahun ba perangai apa. Kau tu ibu nak tahu. Di surau nak tanggung bantu orang menaku-naku se bantu orang soleh. Tiba di rumah marabo-rabo se. Tu alun akhlak lah tu. Tu alun sempurna iman tu. Lepak dangan kau. Kalau indak santun ka bini, kalau indak sayang ka bini, kalau indak romantis ka bini, alun berakhlak lai. Kalau alun berakhlak, alun sempurna iman lai. Apa kata Nabi? Wa ana khairukum li ahli. Saya lebih baik dari kamu terhadap keluargaku. Nabi nyo contohan dulu ke keluarga beliau dulu. Berakhlak. Padahal nama istrinya Aisyah. Tapi diimbau ya Humaira. Lihat do ibu karena imbau dia Pak ya Humaira. Ayah kan? Beliau kau upi alun lah tu. Pi ada panggilan khusus buat tu ibu nak paling tahu bah orangnya Pak. Makanya para sahabat bertanya ke bini Nabi. Ba akhlak Nabi tu kecek sahabat ke bini Nabi kan. Al-akhlak Nabi itu Al-Quran. Dia jawab di bini Al-Quran. Makanya Siti Aisyah tu banyak meriwayatkan hadis tentang kehidupan Nabi. Sebabnya yang lebih tahu tentang Nabi. Dan kalau ingin tahu lo bah perangai ibu-ibu, kau tanya lo ke suaminya. Iyo tu bo. Kecek awan lah soleha bana lah kan. Kiranya ndak ada pak kau makan ambil seorang baju ambil seorang. Ya kan, lalu seorang mulai masuk lalu di dapur, ya kan, di kamar belakang, kadang muka TV lalu guys, kadang ibu sibuk mencari cucu, saya ke Jakarta tinggal saya pak dia andale seorang, lah ibu dangan kok, kecik ibu baik ya kan, cik ibu berakhlak, wah cari cucu buya, wah cari cucu Ustaz, kapakan baru tanah tapi apa tinggal. Yo kok pailo pak beko siapa dia makan ayam, ya kan? Siapa menjaga rumah, deh ibu ada pak lepak. Tapi anak pai itu tu ibu-ibu tu, tu mama kecil anaknya dapat telefon Jakarta, pai mama Jakarta, dia dapat di rumah. Itulah. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin tahu bagaimana akhlak kita, tanya ke pasangan kita. Aku se lah bisa mengukur diri awak, aku hadis cie, aku se pak, lah bisa mengukur diri awak, apakah awak berakhlak, apakah sempurna iman awak. Tanya ke istri. Khiyarukum wa khiyarukum linisaihim. Kamu yang paling baik adalah kamu yang paling baik terhadap istrimu. Adolnya tanya orang nak kalau nak babini babu ya. Kalau nak babini itu cari bini, ya kan? Ya kan? Kalau nak babini cari bini. Kalau lah meninggal yang pertama itu cari yang kedua. Ibu bapa yang dirahmati Allah. Jadi ukuran kesempurnaan iman seseorang dilihat dari akhlak. Iko bantu ali taka orang soleh, bantu ali taka orang soleha, tapi orang ko salah di nyusa dolai. Orang ko nak dona elok dia nyuci Allah di mato itu. Tu lu akhlak le tu do. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sempurna atau tidaknya iman seseorang dilihat dari akhlak. Tapi ada yang lebih indah di hadis yang lain Nabi katakan, "Walladzi nafsu Muhammad biyadihi." Demi jiwa Muhammad berada di tangannya. Nabi bersumpah, Bapak Ibu. Nabi bersumpah. Inna masalal mu'min kamasalin nahla. Sesungguhnya orang beriman itu bagaikan lebah. Bagaikan lebah. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Labah. An-Nahl. Dari 100 yang balik surah ada namanya surah Lebah. An-Nahl. Yang luar biasanya Nabi mengilustrasikan orang beriman yang baik itu seperti lebah. Biasanya ilustrasi manusia ke hewan biasanya nak buruak-buruak. Kalau seorang manusia yang koruptor, itu ilustrasinya kamanci nak bu.
bahasa awaknya tikus berdasi. Jadi koruptor itu dia kapalo manci atau dia baju jas badasi. Itu tuh lambang koruptor tuh. Ilustrasi koruptor tuh manci batikus. Bago manci batikusnya pandai manggiri ya. Bahkan lebih hebatnya kalau manci memakan kada, dia kan tak terasa do. Kada kalau sudah bir nyola maruyaknya, tapi tak terasa dewa do. Abako tak terasa sudah nyambui gigi nyambui kan. Itu tak terasa dewa. Tu besok pagi jago lagadang se kada ko. Itulah manci memakan kada. Jadi hebatnya koruptor tu, inyo mendapat orang tak kehilangan tu. Kata koruptor tu, yo santiang. Kalau orang kampung maliang paling kompor gas dan biaknya, tabung gas dan biaknya, atau nyancaman orangnya pisau, nyo masuk ke kadainya dan pisau kan, atau yang biak biti kotak lah nyo pailai, atau yang biak obeng nyo pay kamu saji raya andale kan cuki kota impak tu paling tu orang pandia tu mah, orang pandia mencilok. Tapi orang cadik mencilok, jo ciek tanda tangan dia pak, ya kan orang tak kehilangan donyo mandapek. Ayo bawa, ayo koruptor ko yo manci gadang wana. Lepai budangan ko. Itu ilustrasi koruptor. Kalau ilustrasi manusia tamak rakus seraka, diilustrasikan lo kabarua. Ya kan? Tu ilustrasi manusia tamak tu cedek lah barua makan pisang. Kanyang pariknya nyusi pipi yo, lah panua pipi nya pacik tangannya. Lapan nolot tangannya pacik kakinya. Nampak ele nyorabu dan diurang. Tu manusia tamak tu. Itulah beda baru mencari makan, ya kan. Tapi kalau lah kanyang paritnya lah tu. Kalau orang babayo lo pada baru alai, kan. Para lo pada baru tonggak listrik makannya, aspal dimakannya, solar diminumnya, ya kan. Solar minum bakok langka solar ko nya do tukang minum di SPBU macet. Padahal stok BBM ko lengkap ko, stok BBM sekian puluh hari, 20 hari ke depan ko. Lah ya do, apa kok seolah-olah nak do solar ko Sebab ada tukang minum Apa bayo manusia kalau tamak apa ibu? Lipa ibu dangan ko. Tetapi orang beriman diilustrasikan oleh baginda Nabi kamatsalin nahla, seperti lebah. Ba'alaba akalat toyiba. Lebah itu makan dari sumber yang baik. Yang dimakan oleh lebah adalah sari pati Walaupun Bapak Ibu di siku ada bunga, di siku labah sedang mesok bunga, tapi di samping kebun bunga ko ada saruk nan taung gua. Kan langau hijau di sini nanti nan lebah ko nak pindah ke sebelah tu. Nan di saruk ko langau hijau nak lo pindah ke bunga tu. Kalau langau ko memang bangkai sudah dimakannya. Tapi kalau labah ko nak mau pindah tu. Sebab akalat toyiba yang dimakannya yang baik baik. Orang beriman itu Bapak Ibu nan ka masuk kamu lui ko memang yang halalan. Itu akhlak orang beriman dalam cari makan tu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, makanlah apa saja yang ada di muka bumi dengan syarat halalan thayyiba. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Makanlah nan di darat, makanlah. Nan di lawi, makanlah. Nan tabang di awang-awang, makanlah dengan syarat halalan thayyiba. Itulah orang beriman. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, makanan yang masuk ke dalam mulut kau, kalau menurut ilmu kesehatan kan jadi energi. Jadi energi. Orang yang mengkonsumsi yang halalan thayyiba, energi yang dilahirkannya energi positif. Panganannya elok-elok sih, beribadah sih kan, ibadah taat. Tapi kalau yang dimakan yang masuk ke mulut kau, yang haram, maka energi dapat juga, tapi yang dilahirkan adalah energi negatif.
Ba energi negatif, ndak maduk ke kamu saji lah doh. Ndak maduk ke beribadah ke doh. Jadi Bapak Ibu bisa diukur ketika awak semangat beribadah berarti alenan elok-elok masuk. Tapi ketika indak maduk hatiku beribadah, tahajud male, duha male, mengaji male, mendengar wirid male, berjamaah male, para luak evaluasi ada nak nan haram na masuk kembali awal. Sebab mempengaruhi Bapak Ibu. Iya tu Bapak Ibu. Iya. Dan ada yang lebih parah. Kullu jasadin nabatat min suhti fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih pantas untuknya. Jadi orang beriman kau nan masuk tu yang elok-elok. Anda tangguk rapik dia pakai dopak. Petang iya kadang orang menangguk apa. Kalau tangguk rapik kau udang dapik, siluang dapik, puyuh dapik, saruk masuk ya mah. Ya kan? Rantiang kayu masuk lo mah kalau tangguk rapik. Kalau orang beriman tak tangguk rapik mencari rezeki do, nyo pilih-pilih ya kan, tangguk jarang dipakainya. Tapi kalau orang tak beriman tangguk rapik, masuk sedo halal masuk, haram haram masuk. Bercampur sepajo kau. Lalu bobo. Jadi buya lo elok buya seketik buya. Lai yang halal wak makan mah buya, hasil jadi payah karingek suami awak buya mantap ibu. Tapi ketika ibu dapat piti dari suami, pai kakadai membali ayam potong tu ndaknya baca bismillah dah. Ya kan? Apa status daging tu? Setiap hewan yang disembeli apabila tidak disebut nama Allah maka itu haram sama jo bangkai. Tadi lagi hasil keringnya tapi caronyo tidak halal. Cara memotong ayam tadi. Jadi memang orang beriman tu selektif. Mohon maaf Bapak Ibu nak belanja ke swalayan, ke supermarket, ke nak kamal tu nak ke minimarket atau ke mall. Kok ada makanan yang berupa kemasan babungki, tolong dicek bana. Ada ndak label halalnya? Kalau ndak ada label halalnya jangan diambil, jangan dibeli. Ya kan jangan dibeli. Sebab seluruh makanan tu, makanan yang dijual di swalayan tu, tidak seluruhnya untuk umat Islam tu. Orang tu bebas menggali. Tapi awak orang beriman nak cari, ada label halal. Iya Pak Ibu. Alapek bugi le ada label halal le. Onde-onde pari ayam baca tu nak ada label halal. Apa cara tu? Bakok bu Bali ya. Sebab awak tahu nama jualnya orang nama orang Islam tu. Awak tahu nama jualnya orang Islam tu nak perlu melepek bugi ke malah belalal kau. Jangan tanya lu belalal. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, akhlak orang beriman dalam mencari rezeki halalan thayyib. Zaman kini orang mencari rezeki Pak Ibu, na'udzubillah, ndak tahu halal haram. Piti baranak dibayo, bang mekar dibayo, ya kan? Ndak tanggung satu RT, satu RW banyak orang meminjaman piti barana. Alai manggale narkoba. Alai yang terakhir yang lebih parah di Kota Padang menjual istrinya. Bini dijual. Dijual bininya. Mohon maaf gua hanya pakai di laki-laki lain atau nyoba iya ke laki ya. Di Padang tatangkok di tim Kelewang Petang. Tu bayo Bapak Ibu di Kota Padang tu mak. Abang nak ketibo bala di Kota Padang oh. Kalau judi online lah banyak lo di Padang, narkoba zona merah. Alai tauran tiup malam. LGBT nauzubillah, HIV AIDS ribuan mohon maaf tu hadir M Jamil tu ribuan pasien HIV AIDS. HIV AIDS tu lahirnya ratu-ratu dari LGBT. Ibu ni tahu LGBT. Laki-laki berpacar jo laki lah. Jo laki-laki nak gila tu. Tak apa-apa saya kena jauhnya tu banyak di Padang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, abang tak musibah ketiba tu. Kecewa tu curah hujan karena lebat. Karena faktor alam, penebangan hutan secara liar. Ndak ada yang mengkaji parangai-parangai akhlak manusia di Padang tu. Akhlak manusia.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang akhlak dari lebah akalat thayyibah. Kemudian wawada'at thayyibah, yakni yang dikeluarkan yang baik-baik. Yang dikeluarkan dari lebah adalah madu. Maka yang keluar dari orang beriman itu yang baik-baik. Keluar dari mulutnya kata-kata yang falyakul khairan. Keluar dari matanya melihat kepada yang baik-baik. Perilakunya perilaku yang baik. Itulah pribadi lebah. Dan ketiga, wawaqa'at falam taksir walam tufsid. Lebah itu hinggap di ranting pohon tanpa mematahkan pohon itu dan tidak pula merusaknya. Rahmatan lil ko iyo awak iman yang sempurna menjadi rahmatan lil alamin. Batetangga orang Jawa Pak Ibu sanang orang batetangga Jawa. Sakantua orang Jawa, sanang orang sakantua Jawa. Bakawan orang Jawa, sanang orang bakawan Jawa. Jangan pilih-pilih kawan. Aku nak pilih-pilih kawan nasa partai jinyo ya Pak. Nasa paham jinyo saja Pak. Nasa mazhab jinyo saja Pak. Nasa manhaj jinyo saja Pak. Orang lain nak mu ya kawan no. Beko rusak wak kau jinyo kan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang beriman itu yang sempurna imannya menjadi rahmatan lil alamin. Akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang lebih cik lagi. Banyak orang kini ko misalkan sudah lama numpang buang air ke musajid kadang nabak akhlak. Ndak nyo siram lo Bu. Di pajar tu. Ada pajar tu pai menumpang ke WC musajid. Sudahlah lapis sasaknya ndak nyo siramnya do. Sudahlah nan siram ndak lo baimpak do. Ya kan? Padahal kalau di tempat apa nak ada toilet umum kalau nyo masuk toilet tu berapa ya tu? Buang ya ketek 2.000, buang ya gadang 3.000. Aku nak tahu sudah kamu saji perai ndak lo nyo siram di pajar tu. Yo bapak yo pajar tu ndak do akhlak pajar tu. Terompa masuklah ke dalam tu. Jangan sepatu masuklah ke dalam tu. Sudah payah petugas kebersihan dia. Banyak nak berakhlak. Kok ditegurnya marah bolo kawak mah. Coba lah tegurnya. Membalik lo klep kau kawak mah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang sempurna imannya adalah bukan dilihat dari sisi penampilan, tapi dilihat dari akhlak. Untuk akhlak inilah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kok gaya bentuk orang kagadang-gadangan bagai. Billahi fi sabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.